Oke. Nah, jadi tadi pertanyaannya kan penting atau nggak penting? Menurut saya penting, karena kalau misalnya suatu saat gambarnya kayak gini, katakanlah begitu ya. Nah, misal luas yang dibatasi oleh, nah ini luasnya yang mana? Kalau di gambar itu kita bisa tahu yang mau ditanya yang mana gitu. Nah, karena kalau pertanyaannya nanti adalah nyari yang ini, beda cerita sama nyari yang ini gitu. Jadi perlu digambar. Oh iya. Beda cerita. Makanya gambar itu menurut saya penting, mana yang mau dicari. Kecuali kasus khusus. Kasus khusus itu nggak perlu digambar. Artinya dia dibatasi oleh hanya 2 kurva. Itu nggak perlu digambar, bisa dicari itu cepat. Tapi kalau udah ada 3 kurva, 4 kurva, itu perlu digambar. Dan sekali lagi, ujian esai itu harus bisa merepresentasikan grafik tersebut seperti apa. Jadi kayak menggunakan ilmu kalkulus 1 yang dulunya suruh gambar grafik. Nah, ini dipakai di kalkulus 2 ini. Gitu, guys. Jadi kalau misalnya saya pengen nyari yang biru, teman-teman bisa langsung. Wah, yang caranya yang biru. Oh, berarti gimana kalau yang biru? Integral dari mana sampai mana nih? Dari A, misal nih saya kasih nama A ya. Dari A sampai mana? Sampai B. Itu kalau yang warna biru. Dari A sampai B. Tapi kalau misalnya ditanyanya yang warna merah gimana? Nggak bisa nih kalau ditanya warna merah. Nggak bisa langsung. Jadi harus dibagi dianya. Dibagi berdasarkan mau merah yang mana. Nah, ada merah. Jadi karena dia prinsipnya itu atas dikurang bawah ya teman-teman ya. Ini Ya. tuh gini. Ini atas, ini bawah. Makanya atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Tapi kalau pas dia pengen mencari bagian daerah yang ini, si atas bawahnya teh ada transisi gitu ya. Ada reshuffle gitu. Ada jadi harusnya mah kan atas bawah teh atas bawah atas bawah. Ini pengen tahu luas ini nih. Nah, ini ternyata atas bawahnya beda. Yang pertama dari sini sampai sini atasnya adalah yang ini, bawahnya adalah yang ini. Nah, tapi pas di sini atasnya tuh yang ini berubah. Bawahnya tuh yang ini. Jadi kalau pengen tahu daerah bukan segitiga ya. Ini enggak segitiga karena dia lengkung. Maka kalau pengen tahu daerah berwarna merah harus dibagi menjadi daerah berwarna merah marun ditambah merah cerah ini gitu. Jadi harus dipecah. Nah, itulah gunanya adalah menggambar grafik. Jadi nanti kalau misalnya yang merah luas merah berarti gimana? Saya tanya luas biru ya. Kalau luas biru kan gimana? Luas biru berarti ini katakanlah ini adalah Y sama dengan Fx ya. Misal saya kasih nama ini adalah Y sama dengan Fx. Kalau ini Y sama dengan Gx. Nah, ini sumbu X namanya. Kalau sumbu X itu Y sama dengan 0 ya. Atau saya kasih nama nggak usah sumbu lah. Ini adalah saya Y sama dengan Hx karena belum tentu sumbu X. Misal aja nih contoh. Tapi kalau sumbu X kan Y-nya 0 gitu ya, tinggal ganti aja. Nah, berarti kalau luas biru itu gimana? Berarti kalau luas biru itu adalah integral dari A sampai B. Yang biru-biru aja gitu. Dari fungsi apa? Fungsi yang atasnya apa nih? Fx minus Gx. Ah, iya betul. Ini Fx dikurang Gx gitu. Ini Fx dikurang Gx. Nah, sekarang kalau misalnya luas yang merah gimana? Luas merah, tapi ini tidak representatif ya, nggak apa-apa lah. Luas merah hitam malah. Luas merah berarti apa? Luas merah itu sama dengan luas marun gitu ya. Ya, luas marun, luas ini luas 1 lah ya. Luas 1 ditambah luas 2. Jadi terus dipecah dia. Nah, kalau luas yang marun ini dari C sampai B. Jadi segini. Jadi sama dengan integral CB. Fungsi atasnya apa? Gx Nggak boleh keturunan. Nah, betul, Gx dikurang Hx ya. Yang bawahnya apa? Hx kan ya.
Ya. Ya, ini kondisional ya. Hx itu belum tentu sumbu x, bisa jadi Y sama dengan 2 kan kita nggak tahu juga. Yang penting dia horizontal. Berarti ditambah apa? Luas 2 integral dari B sampai D misalnya ya. Jadi apa nih? Yang atasnya apa? Yang Fx atasnya fx. dikurang hx. Gitu deh. Oke. Oke gitu. Jadi gitu ya. Teman-teman, tadi pertanyaan dari Mas Ahmad. Ada lagi nggak atau mau dicontohin soal? Kalau dicontohin soal sebenarnya saya ada sih soal tapi harus nyari dulu. Kalau apa namanya, Iya. maaf menanya, Iya boleh. kalau misalkan dilihat dari sumbu Y, boleh nggak misalkan diambilnya dari apa sumbu Y? Jadi nanti batas atasnya yang luas merah ya, berarti batas atasnya Y sama dengan fx dikurangi batas bawahnya Y sama dengan gx. Pakai dy gitu, boleh. Ya, Tapi kalau pakai dy, kalau kata saya lihat dulu fungsinya. Jadi kapan kita pakai dx? Ketika dia mudah untuk ditunjukkan dalam bentuk y sama dengan. Kalau bentuknya y sama dengan, pakainya dx. Tapi kalau kurvanya ternyata ini adalah, saya kasih contoh misal y sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5 misal gitu. Ini misal contohnya ini ya. Atau apa gitu. Jadi ada gini-gininya. Nah, ini pengen menunjukkan dia x sama dengan gimana caranya. Itu agak sulit. Kebayang maksud saya? Ya. Makanya kalau garis lurus mah gampil ya. Iya, kalau misalnya kalau kurvanya x kuadrat doang gampang. Jadi misal ya, ini kalau saya punya ini y-nya sama dengan x kuadrat, dia mudah untuk diubah jadi x sama dengan akar y. Gampang kan? Kan fungsi kuadrat dia. Tapi yang jadi masalah kalau y sama dengan tambah gitu. Nah, x-nya gimana? Dia perlu dikuadratin kuadrat sempurna, jadi dipindahin ruas. Ini jauh lebih sulit. Makanya saya kalau kalau saya biasanya kalau dia pakai dx, biasanya dia bisa atau mudah dinyatakan dalam bentuk y sama dengan. Tapi kalau mau pakai dy boleh nggak? Boleh. Biasanya dia mudah untuk ditunjukkan dalam bentuk x sama dengan gitu. Kalau sulit gimana? Mending mecah aja jadi 2. Boleh nggak pakai dy? Karena saya kan arsirnya ke bawah berarti pakai dx. Boleh nggak gini kan maksudnya tadi ya? Boleh nggak gini? Boleh. Nanti kanan kurang kiri, ini kanan kurang kiri. Tapi dia harus dalam bentuk x sama dengan. Nah, yang jadi masalah kalau bentuk kayak gini x sama dengan berapa? Ya kan bisa sih, cuman bisa tapi cuman sedikit sulit kan gitu. Makanya tergantung soalnya. Kalau misalnya bentuknya y sama dengan x kuadrat, bisa pakai apa x sama dengan akar y. Terus ini kan persamaan linear. Kalau persamaan linear kan enak ya, mau dibikin x sama dengan atau y sama dengan, kayaknya cukup mudah lah ya. Misal contohnya adalah 2x tambah 3y sama dengan 7 misal. Ya x-nya sama dengan bisa pindah ruas, y-nya bisa pindah ruas. Yang jadi masalah tuh ketika bentuknya kurva x kuadrat atau bentuk yang lain-lain ya. Pangkat 3, pangkat aneh-aneh gitu. Sin gitu. Tapi sebenarnya bisa aja. Saya nggak bilang nggak bisa ya, bisa aja. Cuman saya lebih memilih cara yang lebih mudah gitu. Begitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Atau mungkin Pak, ya ada soal yang pengen dibahas? Iya, ini mau nanya dikit. Ini kan y-nya gx ya, positif semua gitu ya. Kalau misalkan dibalik, maka nanti jadi berubah nggak sih luas-luasnya? Nggak masalah. Jadi nggak harus. Jadi kalau di buku-buku ada tuh yang dianya gini, dianya gini. Kayaknya maksudnya ini deh pertanyaannya. Tapi nggak tahu juga ya, mungkin aja saya sok tahu. Nah, misal saya punya kayak gini. Jadi kalau dianya di sumbu x gitu, cuing. Ini y-nya sama dengan fx. Atau gini, cuing. Belum. Ini sumbu x. Cuing. Ini y sama dengan fx. Nah, kita pengen tahu luasnya dibatasi dari apa? Misal dari A sampai B gitu ya. Dari A mana ya? Sampai B. Ini daerahnya misal kita cari yang daerah ini.
Nah, kata buku gitu, kayaknya gitu sih maksudnya. Kata buku, kalau di atas sumbu X positif, kalau di bawah sumbu X negatif. Iya nggak gitu nggak sih? Maksudnya itu nggak? Iya benar. Ya gitu. Nah sebenarnya nggak usah. Jadi kadang-kadang matematika itu sebenarnya rumusnya satu. Tapi memang ketika kondisi khusus jadi bercabang rumusnya. Tapi yang perlu teman-teman pahami itu adalah satu rumus yang di atas, yang ini. Yang ini aja. Jadi kalau ada kurva, di sini daerah arsirnya ini ada fungsi atas dan fungsi bawah, ya udah aja atas kurang bawah. Udah aja ini gitu. Toh kalau misalnya ada kayak gini gimana? Kalau kayak gini berarti atasnya apa? Atasnya adalah fx. Ini kan bagian atas. Kalau bawahnya apa? Sumbu x. Nah, sumbu x itu y-nya sama dengan apa? 0. Sehingga kalau ditanya luas, luasnya sama dengan apa? Integral AB dari fungsi atasnya fx dikurangi 0. Makanya jadinya adalah apa sih Muam? Nah, makanya jadinya adalah integral AB fx dx gitu. Kalau misalnya dianya di bawah sumbu x gimana? Kalau di bawah sumbu x, contohnya kayak gini. Batasnya dari A sampai B. Terus daerahnya yang mana? Daerah arsirnya yang ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah luas sama dengan integral batasnya A sampai B. Atasnya yang ini, guys. Atasnya itu sumbu X, dimana sumbu X itu Y-nya 0. Berarti 0 dikurangi Fx. 0 kurang Fx jadi apa? Jadi AB min Fx. Boleh nggak minnya keluar? Boleh, makanya jadi minus integral AB Fx dx. Muncullah kasus. Kalau dia di daerahnya di atas sumbu X, maka dia Fx. Kalau daerahnya di bawah sumbu X, maka min ini. Sebenarnya sama aja. Ini tuh adalah memecah kasus, dua kasus. Padahal menurut saya kasus ini nggak perlu dibahas. Maksudnya nggak mau dibahas ya. Cuman kayak oh iya, jadi bentuk jadinya tuh gini. Tapi balik lagi, basicnya itu harus yang ini. Ini dari rumus dasar gitu. Ini dasarnya ini. Begitu guys. Ya, tapi emang kalau luas boleh negatif ya? Nah, betul pertanyaannya. Kalau luas ya enggak lah, luas pasti positif. Maksudnya kalau kasus kayak gini, hasil integralnya negatif berarti. Hasil integralnya negatif dikali negatif jadi apa? Jadi positif. Kalau ini dia udah positif pasti. Kalau di daerahnya di atas, pasti dia nilainya positif. Gitu maksudnya itu. Makanya di gini-gini itu malah apa ya? Malah membingungkan gitu. Padahal mah udah yang rumus atas aja. Jadi kalau ada daerah di atas, ini hasil integralnya ya, bukan luasnya ya. Hasil integralnya pasti positif. Kalau yang daerah bawah, hasil integralnya dari integral fx dx itu pasti negatif. Karena dia luas dikali negatif, jadi apa? Jadi positif deh semuanya. Yang namanya luas masih positif gitu. Begitu guys. Ada pertanyaan dulu? Perlu boleh CBS. CBS, oke. Yang gampang aja ya. CBS tahu aja nih. CBS deh. Ini maksud saya mungkin buat nunjukin deh ya, teman-teman. Maksudnya gimana tuh? Saya punya Y sama dengan setengah X deh. Jadi ceritanya yang gampang aja dulu ya. Maksudnya yang gampang tuh gini nih teman-teman. Biar ada gambaran. Ini maksudnya apa sih bedanya? Nah. Ini saya punya Y sama dengan setengah X teman-teman. Nah setengah X. Ceritanya gitu. Saya pengen tahu luas yang dibatasi ininya adalah ininya berapa ya? 4 misal. Sorry, min 4. Nah, di sini 4. Gitu. Menurut teman-teman, kalau saya mencari luas ini sama luas ini, luasnya sama atau beda? Harusnya sama. Harusnya sama ya. Ya. Karena dia bertolak belakang ya. Iya, ya. Jadi ini tuh sebenarnya disebutnya namanya adalah fungsi ganjil ya.
Ya. Fungsi ganjil ya. Tahu nggak fungsi ganjil? Fungsi yang dimana f min x sama dengan min fx. Nah, jadi gambar fungsi ganjil itu selalu namanya itu secara simetris terhadap sumbu x, dia itu kanan sama kirinya mirip, cuman yang satu berada di atas, satu berada di bawah, atau sebaliknya gitu ya. Nah, saya punya sama dengan setengah x. Saya pengen nyari luas ini, gimana caranya? Menurut soal yang tadi, karena daerahnya di atas gitu ya, berarti yang namanya luas harusnya apa? Luas itu sama dengan integral dari ujung paling kiri adalah 0 sampai 4 dari fx dx gitu. Nah, ya enggak? Fx dx-nya berapa? Fx dx-nya adalah setengah. Maka integral 0 sampai 4 dari setengah x dx. Nah, kita tahu bahwasanya nilainya sama dengan berapa kalau diintegralin, guys? X kuadrat seperempat x pangkat 2 40 gitu ya. Kalau dimasukin jadi seperempat dikali 4 kuadrat dikurang 0 kuadrat. Jadi 4 lah ya gitu. Luasnya 4. Nah, sekarang kalau misalnya ini gimana? Kalau ini mah daerahnya di bawah. Berarti kalau daerahnya di bawah, luas itu sama dengan minus integral dari min 4 sampai 0, karena dari kirinya min 4, kanannya 0, dari fx dx kan gitu ya? Ya enggak? Nah, ini teh hasilnya adalah minus kurung gitu kan? Ini adalah integral minus 40 dari setengah x dx. Ternyata bagian yang ini kalau saya apain? Kalau saya integralkan jadi sama dengan minus berapa kalau diintegralin? Seperempat x kuadrat, dimasukinnya berapa? 0 sama min 4. Nah, nanti jadinya minus. Ini jadinya apa? 0 dikurangi seperempat dikali min 4 pangkat 2. Nah, ini teh hasilnya pasti minus, teman-teman. Jadi minus 0 dikurang 4. Jadinya adalah minus min 4. Nah, hasil integralnya tuh minus kalau yang di bawah tuh. Makanya depannya ada minusnya. Jadi kalau dikali jadi apa? Jadi 4. Sama gitu. Padahal nggak usah kayak gitu. Prinsipnya adalah atas kurang bawah aja. Karena atasnya apa nih? Atasnya adalah setengah x, bawahnya 0. Setengah x kurang 0, setengah x. Kalau yang ini 0 setengah x, 0 minus setengah x, min setengah x gitu. Sebenarnya gitu aja cara ngingetnya. Hasilnya sama. Jadi bukan berarti hasilnya kalau minus integral itu hasilnya negatif. Karena hasil integralnya itu adalah negatif, dikali minus jadi positif. Begitu. Jadi luasnya 4 tambah 4 gitu jadinya. Enggak. Maksudnya saya pengen misah aja. Saya pengen nanya, ini luasnya berapa, ini berapa, ini berapa gitu. Ternyata sama gitu. Tapi kalau misalnya ditanya, berapakah luas seluruhnya? 8. Yang harus dipecah. Kenapa dipecah? Karena tadi atas sama bawahnya beda. Atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Atasnya sumbu x, bawahnya setengah x. Atas, wah ini ada pergantian posisi nih gitu ya. Atas bawahnya beda, maka dia harus dipisah gitu. Nah, cuman tujuan saya tuh sebenarnya tadi bukan menghitung seluruhnya jadi 4 tambah 4. Tujuannya adalah pengen mengetahui bahwasanya kalau berada di atas sumbu x pakai rumus ini teh gini gitu. Nah, kalau berada di bawah sumbu x ternyata hasil integralnya adalah minus tuh. Minus hasil integralnya. Makanya depannya ada minus, jadi positif gitu. Tadi kan pertanyaan dari bulan ya, adalah emang luas bisa negatif? Ya enggak sih, luasnya positif. Pasti ngelihat gara-gara depannya negatif ini kan. Nah, sebenarnya hasil integralnya negatif, dikali negatif jadi positif. Nah, kalau yang ini langsung positif, apaan sih Muam? Nah, ini nih. Gitu. Tapi
boleh nggak yang bawahnya nggak dihitung jadi yang atas dikali 2? Gimana? Boleh aja kalau dipastikan bentuknya sama. Hati-hati, kurva yang kita gambar kadang-kadang suka berbeda. Misal contoh gini ya. Jadi pastikan kalau bentuknya itu identik. Boleh aja. Misal saya punya soal sin misal gitu ya, katakanlah gitu ya. Misal gitu. Ini contoh ya, misal ini adalah Y sama dengan sin X. Kalau sin X pasti kan bentuknya ini sama ya, simetris ya. Berarti boleh nggak kalau ada soal kayak gini, misal ditanyanya adalah luas, misal luas semuanya segini gitu ya. Misal ditanyanya adalah segini, misal nih mah. Yang ditanya tuh segini. Nih. Yang ditanya tuh yang hijau. Boleh nggak saya cari bagian segini? Terus saya kali berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Boleh nggak dikali 5? Boleh. Karena grafik scene itu bentuknya identik ya. Jadi ininya tuh sama lah, bentuknya sama. Jadi boleh nih. Tapi awas hati-hati kalau fungsi pangkat 3 tuh suka menyamakan. Jadi kayak misal fungsi pangkat 3 tuh kadang suka ada yang gini nih. Ya gini kita belajar secara general ya teman-teman, walaupun saya nggak tahu nanti bakal keluar atau enggak. Misal ada fungsinya kayak gini. Ini fungsi pangkat 3 itu kan bisa juga gini kan. Nah ini fungsi pangkat 3 taruhlah. Terlalu kentara ini ininya bedanya. Nah, ini fungsi pangkat 3 nih teman-teman. Kalau ininya 1, ininya 2, katakanlah ininya 3. Menurut teman-teman, luas ini sama nggak kayak luas ini? Sama. Belum tentu sama teman-teman. Beda. Jadi gambar kita itu kadang suka ya suka tidak akurat gitu kan. Tapi kayak saya juga gambar, saya jujur aja, saya kalau gambar itu nggak akurat, tapi maksudnya itu dalam otak saya tahu bahwa itu tidak akurat gitu. Cuman mentransferkan itunya agak gini. Jadi ini tuh sebenarnya kalau misalnya ada grafik kayak gini, dia itu luasnya belum tentu sama ya. Saya bilangnya belum tentu sama. Mungkin sama nggak? Mungkin aja untuk beberapa kasus. Nah cuman saya tanya, luas ini sama nggak kayak luas ini? Ini belum tentu sama teman-teman. Hati-hati ya, saya cuma ngasih tahu hati-hati. Makanya tadi balik lagi penting gak gambar? Penting, apalagi kalau teman-teman bisa menggambar secara akurat. Oh, hati-hati ini beda. Hati-hati ini beda loh gitu ya. Loh. Tapi kalau kayak gini sama nggak? Nah, saya juga kadang gimana saya bisa tahu ya? Mungkin karena sering disebut sering nggak juga sih, Cok. Kayak misal saya punya fungsi pangkat 2. Saya pengen tahu luas ini. Boleh nggak saya cari setengahnya, terus dikali 2, boleh nggak? Boleh. Boleh, karena dia simetris kalau fungsi pangkat 2, kalau pangkat genap gitu. Jadi hati-hati ya kalau misalnya ngelihat gambar. Kadang-kadang suka kayak gini teman-teman. Nih, ini juga kadang-kadang suka masih ada yang keliru gini nih. Saya punya kurva. Misal contohnya gini. Nah, gitu. Taruhlah di sini 2. Pasti di sini 4 kan ya? Ini kurvanya Y sama dengan X kuadrat deh gitu.
Pertanyaan saya, berapakah luas daerah yang ini? Berapa teman-teman? Integral dari batasnya 0 sampai 2, ininya fx-nya yang kuadrat dikurangi y sama dengan 0. Nah, itu pakai integral, bagus. Boleh nggak pengen cepet? Ini mah segitiga. luas sama dengan setengah kali 2 kali 4, boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Karena ini bukan segitiga, teman-teman. Oh iya, itu melengkung. Melengkung, cuman kata saya juga gambar sayanya nggak akurat. Cuman dalam pikiran saya tahu itu tidak akurat gitu. Oh. Jadi dia nggak lurus tapi ngelengkung, betul banget gitu. Ngerti maksud saya ya? Iya. Jadi ini boleh nggak gini? Ini nggak boleh teman-teman ya. Nggak boleh. Nggak boleh gitu. Jadi tadi benar ngerjainnya harus apa? Luas sama dengan integral 0 sampai 2. Atau cara cepatnya ada sepertiga kotak luas kotak ya. Sepertiga kali 8 kali 2. Jadi bukan setengah tapi sepertiga. Kan itu cara cepatnya begitu ya. Tahu nggak cara-cara cepat gitu? Trik-trik gitu. Gitulah pokoknya. Gimana? Ya gitu pokoknya nanti deh. Jadi ini integral dari apa jadinya? Apa? X pangkat 2 dx. Jadinya sepertiga gitu. X pangkat. Sebenarnya cara cepat itu apa ya? Kalau saya tahu karena udah tahu ngebongkar ininya jadi kayak saya tidak menarik sebenarnya. Nah, jadi sepertiga kali 8. Kenapa? Karena pangkat 2. Coba kalau pangkat 3 seperempat kali 8. Kok kali 8? Seperempat kali kotaknya. Iya benar kali. Tapi bukan kali 8 dong ya kalau X pangkat 3. Karena dia kalau di sini 2 harusnya 8 deh. Kak, kalau mau nyari yang sebelah kirinya gimana? Yang tapi yang di dalam kurva. Yang mana? Yang ini. Yang ini sebelah kiri itu gitu. Ya. Nah, yang ini misal. Nah, ini kan kalau saya kotakin ini kalau ini boleh nggak saya kotakin gini jadi persegi? Enggak juga. Ya boleh dong. Boleh. Boleh dong ya. Boleh. Ya kan kalau ini boleh ya, saya kotakin jadi persegi panjang kan? Iya boleh. Nah, sekarang kita tahu bahwa ini luasnya sepertiga kali 8, sedangkan 8 itu kan luas kotak sebenarnya kan. Jadi itu sebenarnya sepertiga kotak. Berarti ini berapa kotak? 2/3. Iya betul, 2/3 kotak. Iya benar 2/3. Berarti 2/3 kali 8, 16/3 pasti. Hah, gimana? Gimana jadi bingung ya? Oke. Jadi kalau saya bikin kotak, ini tuh kan 4 kali 2 ya. Oh, luasnya. Nah, 4 kali 2, 8. Sedangkan ini tuh sepertiga kali 8. Berarti sepertiga kotak kan? Berarti kalau di sini sepertiga kotak, sisanya 2/3 kotak. Coba aja. Ini pasti 2/3 kotak. Cuman cara menghitung pakai integralnya berapa? Ini 2/3 kotak itu berapa? Coba 2/3 kali 8 ya. Harusnya 16/3 loh jawabannya. Coba kita cek. Luas sama dengan integral dari 0 sampai 2, betul? Kita pengen tahu yang orange. Berarti dari 0 sampai 2 gitu ya, betul? Betul ya. Nah, fungsi yang atas apa? Ini fungsi 4. Oke, Y sama dengan 4 ya. Y sama dengan 4. Dikurangi fungsi yang bawah apa? X kuadrat dx. Nah, ini kalau pakai integral gini dia. 4x dikurang sepertiga X pangkat 3, batasnya 20. Coba aja hitung. Harusnya sama sih. Berapa nih? Sama dengan 8 dikurang sepertiga. Integral tentunya saya anggap bisa kan ya? Ini kan sudah di kalkulus 1 ya. Satu enggak sih? Kayaknya awal-awal ya. Kalkulus 2 awal-awal. Di modul 1. Di modul 1 ya. Oke, sip. Nah, nanti jadi hasilnya berapa nih? 8 dikurang 8/3. Berarti 24/3 dikurang 8/3. Jadi berapa? 16/3. Oh. Pasti jadi 2/3 kotaknya. Itu rumus singkatnya gitu, rumus cepatnya gitu kan. Jadi rumus cepatnya itu banyak caranya. Misal contoh ya. Nih, coba teman-teman mau bisa ini coba mau pakai integral boleh, nggak pakai integral juga boleh ya, terserah deh. Nih saya punya soal kayak gini.
Saya kasih tahu di sini 1, di sini berapa ya? 3 gitu ya. Di sini min 1 deh. Ini titik ya harusnya. Iya toh. Ini min 1 tapi ke sini. Ini puncaknya. Nah, pertanyaan saya, luasnya daerah yang diarsir berapa? Integral 1, batas atasnya 3. Terus fungsinya apa? Fungsinya negatif yang kuadratnya, fungsi kuadrat. Iya, coba gimana coba. Saya Ini kasih. fungsi kuadratnya apa? Nggak tahu, soalnya ininya. gini doang. Oh, ya. Soalnya gini doang. Berarti kita cari dulu ininya. Iya, itu. Cari dulu fs-nya. Boleh. Berarti Nggak dicari juga nggak dicari juga bisa. Coba. Saya kasih waktu 2 menit ya. 2 menit ya. Cobain ya. Saya kasih waktu 2 menit ya. 2 menit sampai 9:01:02. Saya tinggal dulu bentar ya. Teman-teman nyobain dulu 2 menit. Luas yang biru berapa ya? Luas yang biru berapa? Pertanyaannya. Tiga 38/3 bukan? Waduh. Udah dapat? Belum. Kalau saya dapatnya 4/3. Ini ada hubungannya dengan X kuadrat min 1. Tapi gimana ya? Gimana teman-teman? Maaf, saya baru. Saya dapatnya 4/3 kan? Jawaban saya 72. Wih, gede banget. Iya, jawabannya 4/3. Kalau saya Jawabannya benar 4/3 tadi. Oh, salah berarti ya saya. Bentar dulu. Tangan saya masih basah. Bentar.
Namanya? Jawabannya 4/3. Siapa tadi? Mas Ahmad ya? Ya, Mas Ahmad mah harusnya yang bantuin jelasin ya Mas. Gimana Mas? Jadi caranya kayak tadi aja. Tapi nggak boleh ya kalau nanti kita coba bahas pakai cara yang cara ininya rinci. Ini fx kuadratnya ininya fungsi kuadratnya apa Mas Ahmad? Saya nggak pakai fungsi-fungsi yang langsung aja. Belum diintegralkan. Iya, kan tadi langsung aja tadi. Gini kan? Oh, pakai kotak. Ini pasti kan 2/3-nya kan? Ini 2/3, ini 2/3. Berarti kalau digabung berarti luasnya sama dengan apa? 2/3 kotak. 3. Jarak dari sini ke sini berapa? 2. 2. Jarak dari sini ke sini berapa? 1. 1. Jadi 2/3, 2 kali 1. 4/3. Tinggal beres. Sebentar, kapan dapetnya 2/3? Kan tadi kita cerita 2/3. Luas ini kan 2/3. Oh, oke. Tapi kalau misalnya ngerjain, kalau nanti diskusi jangan gini ya. Pasti nanti tidak mendapatkan poin yang besar biasanya. Dia harus dijelasin. Cara bener, enggak, ini cara bener. Cara rincinya gimana? Kita akan cari dulu kan gitu ya kalau ngerjain di ini. Akan dicari gitu. Misal Y sama dengan Fx. Akan dicari Y sama dengan Fx. Karena fungsi kuadrat yang dia melalui titik apa nih? Karena dia melalui koordinat 1,0 dan 3,0. Gitu kan, 1,0 dan 3,0 nih ya. Tipotnya berarti saya pakainya Y sama dengan A dikali X min 1 dikali X min 3. Kan ada dua rumus ya. Ada yang mau pakai gini juga boleh gitu ya. Pilih aja salah satu karena diketahui dua-duanya. Saya pakai ini, mazhab ini. Nah, terus di sini kalau di sini min 1, tengah-tengahnya berapa? Sumbu simetri itu tengah-tengahnya, tengah-tengah 1 dan 3 berapa? 2. Pasti 2. 2. Nah, berarti dia melalui 2, min 1 puncaknya. Karena dia melalui 2, min 1, berarti min 1 sama dengan A dikali 2 kurang 1 dikali 2 kurang 3. Jadi min 1-nya sama dengan berapa? Sama dengan A dikali 1 kali min 1. Berarti A-nya berapa? A-nya 1. Sehingga Y-nya sama dengan 1 dikali X min 1 kali X min 3. Masukin ke sini. Kan A-nya udah tahu 1. Dimana Y-nya atau si Fx-nya sama dengan apa? X kuadrat minus 4X tambah 3. Nah, dapat tuh. Akan dicari. Udah dapat. Sehingga luas sama dengan berapa? Luas sama dengan integral dari ujung paling kiri 1 sampai 3. 1 sampai 3 dari fungsi yang atas apa? 0 dikurangi Fx gitu ya? Ya kan? 0 dikurangi X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3. Gitu. Terus jadinya apa? Jadinya integral 1/3 min X pangkat 2 ditambah 4X min 3 dx. Terus nanti diintegralin jadi min 1/3. Saya anggap oke ya ngintegralinnya. 2X kuadrat min 3X batasnya 31. Kan agak panjang kan? Nah ini kerjain harus gini tapi ya. Min 1/3 dikali misal 27 langsung ya. Ditambah 2 kali 9 dikurang 3 dikali 3 minus min 1/3 misal ditambah 2 karena 1 ya kurang 3. Ini jadinya minus 2/7. Minus 2/7 kok minus. Minus 27/3 itu berapa? Min 9 ditambah 18 dikurang 9. Habis dong ini. Dikurangi. Ini berapa? Min 1/3 dikurang 1. Atau kalau saya kali ke dalam jadinya plus 1/3 ya. Jadi kita nggak pakai kurung-kurung lagi. Jadi plus 1/3 dikurang 2 ditambah 3. Nah ini kan habis nih.
Seret. Ini berapa? 1. 1 itu kan 3/3 kan. Tambah 1/3 jadi berapa? 4/3. Oh gitu. Nah jadi gitu. Oke. Tadi saya lupa nggak diintegralkan. Oh nggak diintegralin. Langsung ya Iya, X jadi lupa. kuadrat. Iya, langsung dimasukin aja. Kamu boleh nanya yang di modul nggak ya? Boleh mau di modul di apa Di gitu. modul. Selama saya bisa ya. Iya, di modul itu kan ada metode-metode lain selain ini. Nah, tapi ada satu metode namanya metode penampang tegak. Itu yang aku juga kurang ngerti sih, udah baca dari kemarin, cuman belum nemu titik terangnya gitu loh. Karena dia katanya penampang tegaknya bukan berupa lingkaran, tapi luas penampang lain gitu. Modul berapa tuh? Halaman berapa? Modul 6. Modul 6? Iya. Di halaman, kalau di buku sih halaman 627. 27. Oh, 627. Ya. Oh, ini bikin grafik segini gimana ya? Keren ya. Tapi itu yang metode penampang tegak lain namanya, nama subbabnya, Pak. 6.27. Jadi kayak 3 dimensi ya itu? 25, 26. Mungkin akan lebih maju atau nggak lebih mundur sedikit kalau dia. Oh, ini udah volume ya? Volume apa luas? Ini udah volume kayaknya ya. Oh iya. Ini udah volume. Oke. Volume pertama, jadi ada beberapa metode di volume itu ya. Yang pertama adalah metode cakram. Ini metode yang paling sering dipakai ya. Metode cakram. Terus yang kedua adalah metode cincin. Sebenarnya cakram sama cincin deh sama ya, cuman dianya dikurang gitulah ya. Iya. Cakram sama cincin. Kalau cakram kayaknya pejal dianggapnya. Oke. Terus cincin, oke. Terus metode kulit tabung ini pakai volume kotak, balok ya. Kulit tabung ya pakai balok. Dianggap jadi balok, digunting terus zeg, oke. Terus yang iya kan gitu. Yang terakhir itu yang nomor 4-nya. Metode penampang tegak. Metode penampang tegak lain, metode yang kita saya juga baru dengar sih. Suatu benda yang alasnya dibatasi parabola itu apabila penampang tegaknya berupa bujur sangkar yang tegak lurus dengan sumbu X, tentukan volumenya. Bujur sangkar. Penampang tegaknya adalah berapa? Jadi volume benda adalah itu. Metode yang kita bahas menggunakan berupa daerah lingkaran. Oh, dia bentuknya adalah penampang tegaknya lingkaran. Tapi di ini nggak kayak lingkaran ya? Lingkaran? Berupa bujur sangkar. Ya, so kalau yang metode sebelumnya kan penampangnya selalu bentuknya itu yang paling umum kan cakram, cincin sama kulit tabung ya. Iya. Tiba-tiba muncul. Iya, saya juga baru tahu sih sebenarnya. Baru tahu. Ini kayaknya khusus fungsi-fungsi tertentu ya. Pakai metode kayak gini tuh. Suatu benda alasnya dibatasi parabola itu dan
X sama dengan Y kuadrat, X sama dengan Y kuadrat, Y sama dengan akar X ya. Oke. Apabila penampang tegaknya berupa bujur sangkar yang tegak lurus. Oh, penampangnya itu dia mintanya adalah dianya harus bujur sangkar. Penampang tegaknya itu ke atas. Coba saya copy dulu ya. Jadi ini tuh kekhususannya di sini adalah penampangnya ini harus bujur sangkar. Jadi kalau bujur sangkar teh harus apa? Harus persegi ya. Gitu. Terus nanti dia jadi alasnya itu dibatasi oleh kurva ini. Ya, ini kurva ini. Nah, tapi si ininya itu dan dibatasi oleh apa namanya tuh? X kuadrat sama dengan Y ya. Iya. Berarti yang X sama dengan Y kuadrat. Berarti ini kurvanya ini. X sama dengan Y kuadrat. X sama dengan, misal kalau X-nya 1, ininya 1. Kalau X-nya 2, Y-nya akar 2 ya. Ini tuh dia tuh ke atas gini nih tuh. Jadi ini tuh kekhususan. Jadi dianya itu alasnya dibatasi oleh kurva ini ya. Tapi dianya itu, jadi si alasnya itu dibatasi oleh kurva. Saya juga baru tahu sih ini. Baru tahu metode. Artinya volume yang diinginkannya memang khusus gitu. Jadi yang tidak diputar, kan biasanya kan kita diputar ya. 360 derajat. Ini agak beda nih. Suatu benda alasnya dibatasi oleh parabola ini, jadi alasnya, dan X sama dengan Y kuadrat. Nah, dari alas ini dibikin ke atas itu harus persegi. Jadi artinya itu jarak dari sini ke sini berapa? Nah, maka ke atasnya harus sama jaraknya. Ini dari sini ke sini berapa? Jaraknya harus sama. Nah, sehingga nanti dari semua titik-titik persegi yang dibuat, nanti ditarik. Nah, gitu, ditarik. Volumenya jadi melengkung gitu kan. Nah, itu volumenya berapa? Volumenya berapa gitu. Jadi memang si volume yang diinginkannya itu khusus gitu ya. Jadi kalau saya punya dua, ini kita gini, misal saya punya gini, 2 dimensi. Ini kan jaraknya segini. Nah, ini ditarik ke atas gitu. Ini gambarnya udah bagus sih. Nah, ini ditarik ke atas. Jadi persegi. Jadi emang khusus dianya itu harus persegi, bujur sangkar kan dianya. Jadi emang kekhususan, emang metode-metode kayak gini kayaknya memang metode khusus ya, jadi tidak umum. Jadi kasusnya, case-nya juga Tapi khusus. memang itu ukurannya sama nggak? Kenapa? Ukuran kayak persegi panjang itu? Iya, makanya itu tuh harusnya bujur sangkar. Bujur sangkar. Jadi harusnya sama. Jadi dianya harusnya sama sebatas itu. Jadi makanya saya bilang ini ukuran tingginya itu segimana? Oh, tergantung dari jarak dari sini ke sini. Jadi ukuran tingginya itu gitu. Nah, sehingga nanti kan pasti ada perbedaan jarak ininya kan pasti ada perbedaan, tapi gitu kan. Makanya jadi melengkung gini gitu. Kayak apa ini ya? Kayak setengah bola sih ini tuh. Cuman kalau setengah bola itu kan alasnya lingkaran gitu. Malah kalau setengah bola enggak dong. Karena 2R kan. Kalau setengah bola kan ini kan 2R, ininya R. Jadi harus lebih ke atas lagi dia. Karena harus persegi.
Pokoknya modelnya gitu. Coba kita cek si jawabannya aja kali ya. Kita bahas jawabannya. Coba kita akan cek jawabannya. Maunya gimana dia nih? Nah, ini jawabannya. Kedua parabola tersebut berpotongan di X sama dengan 1. Jadi ini disamain ya. Ya, kalau saya samain, ini sama ini, dia di X sama dengan 1. Berarti dia potongannya di sini ya, dipotnya di sini. Sama di sini. Terus apa lagi? Dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1. Bentar ya. Bentar ya teman-teman. Oke, saya lanjutin. Dikirain siapa? Ternyata ada. Saya dari TikTok. Apa sih? Suka ada yang nelpon dari TikTok gitu, penawaran. Padahal saya nggak main TikTok. Tadi sampai mana ya? Dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan 1, penampang tegaknya adalah, jadi luas alasnya adalah 2Y dikali 2Y sama dengan 4Y kuadrat ya. Kenapa 2Y sama 2Y? Kita lihat. A1 teh luas A, yang luas yang pertama. Kayaknya itu dia dipecah deh. Jadi luas alasnya itu ada bentuk yang berbeda ya. Jadi yang mana A1 teh? Ntar dulu. Nah. A1 itu adalah 2Y dikali 2. Kenapa 2Y kali 2Y ya? 2Y-nya mana tuh? Oh, kayaknya gini deh. Ini tuh kenapa 2Y dikali 2Y? Karena ini Y kali Y ya. Kalau 1 sampai 3, kalau 0 sampai 1, si fungsinya itu gini, teman-teman. Dulu, oke. 2Y kali 2 4Y kuadrat, tapi 4Y kuadrat itu harus diuraikan jadi gitu. Ini tuh kan fungsi ini ya, fungsi Y kuadrat itu, ini kan fungsi Y kuadrat tuh kan gini ya. Nah, dia tuh pengen tahu luas yang daerah yang ini sama luas daerah yang ini. Nah, ini disebutnya adalah A1 namanya, teman-teman. Nah, A1 itu kenapa dia 2Y kali 2Y? Maksudnya itu setiap di A1 jarak dari sini ke sininya kan Y. Jarak dari sini ke sininya Y. Jadinya kan 2Y. Karena dia bentuknya bujur sangkar, berarti ini 2Y dikali 2Y gitu. Sampai situ oke nggak? Nah, paham? Nah, karena dia itu 4Y kuadrat, karena di daerah sebenarnya sama. Jadi karena persegi itu jarak dari sini ke sini selalu 4Y gitu. Karena 2Y dikali 2Y. Nah, karena dianya daerahnya di sini, maka pakai kurvanya itu adalah kurva X sama dengan Y kuadrat. Mengkonversikannya itu pakai kurva X sama dengan Y kuadrat. Jadi yang namanya Y kuadrat diganti X. Tapi kalau dianya dari 1 sampai 3, tetap nanti kan dianya ke atasnya itu adalah 2Y kali 2Y, sama. Cuman harus dikonversinya itu adalah ke kurva yang
ke kurva yang ini gitu. Jadi nanti X-nya dikurang X-nya sama dengan 3 dikurang 2Y kuadrat. 2Y kuadrat sama dengan 3 dikurang X. Jadi Y kuadratnya sama dengan apa? Ya gitulah. Jadi 3 min X per 2 gitu. Nah, jadi ketika dianya 4Y kuadrat, maka nanti disubstitusi. Jadi 4Y kuadrat itu sama dengan apa? Sama dengan 4 dikali 3 min X per 2. Nah, ini kan coret-coret nih 2. Jadinya 6 min X gitu. Sorry, 6 min 2X. Makanya dia volumenya adalah, volumenya itu integral menjumlahkan luas. Jadi kan kalau luas itu kan menjumlahkan ini ya, menjumlahkan partisi luas persegi panjang ya. Tadi itu kan gitu ya. Kan kalau saya pengen nyari luas gini gitu ya. Ini tuh kan sebenarnya kita tuh menjumlahkan partisi persegi panjang ya. Sekecil mungkin dijumlahin dari ujung sampai ujung. Nah, kalau volume menjumlahkan partisi luas dengan lebarnya yang sekecil mungkin ya, dari 0 ke 1 gitu. Makanya jadi integralnya adalah 0 sampai 1 dari A1X. Karena kita tahu bentuk A1-nya itu adalah kayak gini. Nah, terus kalau volume yang kedua adalah integral dari 1 sampai 3 dari A2X. A2X itu apa? A2X itu partisi ini terkecil. Kebayang teman-teman? Partisi maksudnya? Ya, kebayang. Nah, gitu. Makanya jadi kayak gini dia. Oke, hitungan ke bawahnya mah kayaknya oke lah ya. Cuman masalahnya kan kenapa harus begini? Jadi ini tuh aturannya khusus ketika penampang tegaknya harus bujur sangkar gitu. Bisa aja nanti jika penampang tegaknya berupa persegi panjang dengan perpanjangan berbanding 2:3 gitu. Bisa aja sih dibikin kayak gitu. Berarti alasnya 2, tingginya berapa? 3. Berarti kalau ini dianggap sebagai Y, ini 2Y, ini 3Y gitu loh. Nanti di sininya adalah 2Y dikali 3Y, jadi 6Y kuadrat gitu. Terus Y kuadratnya apa? Tergantung fungsi alasnya itu dibatasi bentuknya oleh apa. Kebetulan di sini adalah oleh ini dan oleh ini. Jadi dikonversi bentuk Y kuadratnya itu ke bentuk X sesuai dengan yang ada di sini. Gitu. Model. Jadi sebenarnya kalau nanya, sebenarnya kalau misalkan volume itu daerahnya sebatas yang mana sih yang kita hitung teh semuanya? Semuanya. Yang kayak tempurung itu. Jadi dia teh sebenarnya tuh ini tuh lurus, ini teh gini, ini teh lurus ya, bukan setempurung ini. Jadi ini tuh dibagi 2. Semuanya berarti. Semuanya. Jadi ini tuh ini jadi segini gitu, kebayang gitu. Set. Ini adalah volume 1, yang ini volume 2. Gitu, ini volume 2. Di sini tuh. Kalau jadi penampangnya cuma penampang itu buat menjelaskan bahwa dia pengennya berdasarkan alas apa, dengan alas alas apapun ya. Nah, jadi setiap dengan alas apapun dia selalu tingginya itu sama seperti panjang jarak alasnya. Ibaratnya kalau gini nih, kalau misalnya balok ya, kalau analogi mah gini. Balok itu alasnya kan persegi panjang ya. Ini analogi biar ini ya. Ini kan balok. Nah, dia itu tingginya itu harus sama kayak maaf ya gambarnya jelek. Nah, atau kenapa saya pakai ginian sih? Kan ada aplikasi ini. Nah, gini. Jadi dia itu bayangin balok. Si kurva yang tadi itu menunjukkan alasnya. Nah, jadi setiap alas ini jarak dari sini ke sini ya berapa, misal katakanlah jaraknya adalah A gitu ya. Nah, dia pasti harus membentuk gini gitu, persegi panjang. Yang ininya A juga gitu, kebayang nggak? Jadi selalu bentuk kayak gitu. Karena dia balok ini kan sama kan, kalau balok itu kan bentuknya itu alasnya kotak gitu kan. Jarak dari sininya kan selalu sama ya.
kan selalu sama. Pasti tingginya selalu sama gitu loh. Kalau ini mah kebayang nggak gini, gede ini alasnya gitu ya. Jarak segini berapa? Segini. Nah ini teh ke atasnya tuh harus segini gitu. Gimana ya cara menggambarnya? Saya tuh nggak bisa menggambar gitu. Oke. Ya. Atau misal segitiga deh. Ya jadi ini kan segini nih 0. Nah kalau setinggi ini dia harus bikinnya itu sejarak ini gitu. Harus sama. Sama dengan alasnya ya. Jadi bikinnya harus sama dengan alasnya. Harus sama dengan jarak ini ya, jarak ini. Ke atasnya itu harus sama dengan jarak ini gitu. Karena dia harus bujur sangkar. Kayak segitiga sama sisi ya. Kebayang nggak? Ya. Jadi karena dia harus bujur sangkar. Kenapa harus bujur sangkar? Karena permintaan soal. Karena permintaan soal dia harus bujur sangkar. Makanya saya bilang, loh kok ini kayak khusus gitu deh. Luas penampangnya kenapa harus bujur sangkar ya? Oh ini mah pengen berlakunya nggak harus bujur sangkar sepertinya. Karena ini metode yang kita batas adalah berupa lingkaran. Metode tersebut tetap berlaku apabila penampangnya tegak, tidak berupa daerah lingkaran, asal luas penampangnya dapat dihitung gitu. Asal luas penampangnya dapat dihitung. Jadi gitu. Jadi sebenarnya nggak harus bujur sangkar. Yang menarik itu adalah aku masih tadi kurang dapat 2Y-nya dapat dari mana ya, Pak? 2Y mana? Tadi yang A1-nya itu kan 2Y kali 2Y. Okay. 2Y-nya itu gini, saya kasih 2 dimensi deh, 2 dimensi gini. Itu apa sih namanya teh? Saya bikin gini aja nih, biar gampang ini. Kan dia teh x apa persamaannya apa aja? X sama dengan y kuadrat. X sama dengan sama 3 - 2y kuadrat. X sama dengan y kuadrat tuh gambarnya gini ya, gini. Gambarnya gini. X sama dengan y kuadrat tuh gambarnya gini. Ya. Kalau 3 sama apa tadi? Tadi itu pembuat nolnya berapa? 3 - 2y. 3 - 2y kuadrat itu sama tapi dia bentuknya gini. Gitu kan? Setuju? Tapi lengkungannya agak beda ya gitu ya. Mungkin gini gitu ya. Setuju? Nah, dia tuh kan nanti dipisah gitu kan. Dia gini kan. Nah, ini adalah sebagai luas yang pertama tadi itu ya. Ini dibikin 2 dimensi ya. Ini adalah luas yang pertama. Ini adalah luas yang kedua. Ya. Nah, saya pengen tahu jarak dari sini ke sini itu adalah apa? Ini kan Y. Ya kan jaraknya Y kan? Oh iya. Berarti kalau segini apa? Y. Berarti segini berapa? 2Y. Oh, dengan situ. Nah, ini teh kita tembus ke pandangan mata kita ya. Ini saya bikinnya 2 dimensi soalnya. Jadi ini tingginya itu tembus ke pandangan kita di sini. Pasti sama harus persegi 2Y. Makanya 2Y kali 2Y gitu. Kebayang nggak? Oh, loh-nya dari situ. Jadi dianya di sini ada tinggi yang tembus ke pandangan kita ya. Karena saya gambarinnya 2 dimensi. Kebayang? Ya, kebayang. Gitu. Ya. Jadi kenapa 2Y? Karena dia jarak dari sini Y. Makanya pas di sini juga sama. Y kali Y. Jadi jarak dari sini ke sini apa? Y. Jarak dari sini ke sini apa? Y. Makanya jadi 2Y gitu. Selalu 2Y. Nah, cuman 2Y-nya ini kan direpresentasikannya terhadap kurva masing-masing ya. Kalau yang merah pakai kurva X sama dengan Y kuadrat. Kalau yang ungu pakai kurva apa tadi? Saya lupa nggak ingat. X sama dengan 2 min 3Y kuadrat ya. 3 - 2y. Nah, itulah pokoknya. Apa tadi? Tapi itu pemilihan 3 min 2y kuadrat. Representasi kurvanya? Kenapa? Karena ini daerahnya. Jadi ada titik potong di sini. Jadi daerah ini harus pakai kurva X sama dengan y kuadrat. Kalau daerah ini harus pakai kurva ini. Oke. Begitu. Oh iya. Oke, dapat. Kan? Ya gitu deh. Ini mohon maaf ya teman-teman, keterbatasan saya kalau ngegambar ini dari dulu saya nggak bisa gambar ya teman-teman. Jujur aja saya. Jadi kalau gambar gimana? Apa adanya aja. Tapi dalam otak saya itu gitu kayak saya nggak bisa gambar yang baik. Tapi saya tahu bahwa itu teh, misal kayak itu nggak lengkung, itu nggak sama. Cuman kalau digambar itu
Ora iso lah pokoknya mah. Iya. Oh, Kalau yang misalkan metode yang lain sama ya, apa fx yang atas dikurangi fx yang bawah. Iya, apa? Volumenya. Itu khusus untuk cincin sama cakram. Kalau cakram sama cincin apa namanya? Tapi pakai kuadrat ya ya? Iya. Kenapa sih pakai kuadrat? Karena sebenarnya sekali lagi dia itu khusus yang bentuknya lingkaran. Kalau cincin sama cakram penampangnya lingkaran. Kalau ini kan penampangnya bujur sangkar ya. Si ke atasnya teh bujur sangkar itu ke atasnya teh. Kenapa bujur sangkar? Ya pengen sih soalnya gitu. Nah, tapi kalau dia bentuknya lingkaran, nah biasanya itu kan yang kalau di SMA gitu ya, itu belajar tuh yang lingkaran-lingkaran. Nah, kalau yang lingkaran-lingkaran, contohnya tuh kan kayak gini, misal ini. Sekali lagi mohon maaf kalau gambarnya agak-agak kurang ya. Nah, misal saya punya curve gitu ya. Saya punya curve-nya ini gitu. Daerahnya ini. Nah, ini saya pengen putar. Jadi dia diputar. Kalau diputar 360 diputar-putar. Tapi nggak usah dijilat ya. Apalagi dicelupin. Oreo. Nah, jadi ini kalau generasi sekarang tahu ya? Tahu ya, masih ada ya iklannya. Kalau zaman dulu kan tahu nih pasti diputar, dijilat, dicelupin. Nah, jadi ini misal saya punya daerah ini yang pengen diputar gitu. Nah, jadi kalau saya putar 360 derajat terhadap sumbu X, maka nanti gambarnya itu jadi apa? Jadi kon gitu. Jadi kon, betul, ya? Jadi kerucut. Betul, gitu kan. Ini mohon maaf lah ya sekali lagi ya. Nah, gitu. Ya. Jadi ini adalah kalau dianya diputar, maka dia selalu menghasilkan bentuk alasnya itu lingkaran gitu loh. Yang diputar-putar. Nah, ini bisa pakai metode. Kenapa sih harus dikuadratin? Sekali lagi sama kayak tadi. Namanya luas itu menjumlahkan apa teman-teman? Menjumlahkan persegi panjang. Partisi persegi panjang. Partisi. Kalau ini menjumlahkan apa? Menjumlahkan volume tabung. Kebayang nggak? Jadi saya ambil misal saya ambil ini segini gitu ya. Nah, ini kalau saya zoom deh, dia teh kayak gini. Ya. Kayak gitu. Jadi ini teh kalau di zoom tuh gitu. Makanya rumus tabung itu apa? Pizza kan? Tabung. Rumus tabung itu kayak pizza. Ini kan kayak pizza kan? Pi apa? Z ya, A gitu. Salah sekali tinggi. Kan rumus pizza kenapa? PR kuadrat T. Iya, PZ kuadrat kan pizza kan jadinya gitu. Oke. Nah, maka nanti jadinya PR kuadrat. Nah, nanti PR kuadrat dikali T dijumlahkan. Makanya nanti jadi integralnya dari A menjumlahkan dari ujung paling kiri sampai ujung paling kanan, katakanlah A sama B. Berarti integral A sampai B dari PR kuadrat gitu kan. Nah, R itu apa? R itu ini kan? Ya. Selisih dari fungsi fx dikurangi sumbu x. Iya kan? Nah, jadi boleh saya tulis fx dikurangi sumbu x, berarti fx doang karena 0 kan gitu ya. Kalau secara umum boleh lah gx gitu ya. Anggaplah ini sumbu x itu gx gitu. Kuadrat, jadi ini kuadrat masing-masing gitu ya. Dx, udah deh gitu. Jadi dia menjumlahkan volume tabung sebenarnya. Volumenya itu. Begitu. V-nya memakai apa? 22/7? Enggak, pi aja. Enggak. Sebenarnya 22/7 itu menurut saya 22/7 itu hanya berlaku ketika SMP, teman-teman. Kalau saya ya. Kalau saya itu kalau udah ngomong pi 22/7, ngomong pi 22/7, kita ngomongin itu pada saat SMP kalau zaman saya. Udah selepas itu kita ngomonginnya pi aja gitu. Jadi nanti hasilnya ada pi aja, gitu. Udah aja. Misal 2pi, 3pi, 7/5pi, 8pi gitu aja, nggak usah dimasukin 22/7. Kalau zaman SMP kenapa ada di 22/7? Menurut saya ya,
Itu tujuannya menghitung, karena kan jari-jarinya kelipatan 7, biar zaman SMP itu kan harus bisa mengalihkan kan, kalau 7 kuadrat berapa gitu, bisa nyoret-nyoret. Iya. Kalau saya sih mengambil hikmahnya begitu ya, kayak kenapa sih SMP jadi 22/7, kalau udah kesini pi itu nggak boleh 22/7 coba. Mendekati iya sih, cuman ya pi mah pi aja, karena kan kita nanti belajar bilangan irasional dan rasional. 22/7 itu disebutnya apa? Rasional. Kalau pi apa? Irasional. Jadi ini beda kamar gitu. Jadi ya enggak sih? Ya. Gitu. Jadi makanya kalau pi mah pi we gitu ya. Kalau 22/7 ya 22/7. Jadi hanya berlaku ketika SMP. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang ngajar SMP, nah baru kasih 22/7 gitu. Nanti dikasihnya bentuk pi Atau doang. 3,14 kan gitu kan? 3,14 kalau jari-jarinya kelipatan 10 kan, biar tujuannya apa coba? Gampang, iya hitungan. gitu, tujuannya adalah biar gampang hitung gitu. Ini kan rasional gitu. Apakah nanti pas UAS ada pi-nya dikasihnya. kecuali misalkan pi-nya 22/7 ya, kita mau gimana lagi, ya udah pi-nya. Cuman kalau bagi saya mah pi mah ya pi aja sih. Iya. Nggak usah diganti 22/7 karena sekarang orientasinya udah beda dengan SMP. Waktu 22/7 waktu menghitung luas lingkaran 22/7 gitu. Ada lagi nggak teman-teman? Satu lagi. Oke, boleh. Lebih ke ini aja sih, gimana ngebedain kapan kita harus pakai metode kulit tabung atau metode yang lain gitu. Kalau metode yang cincin sama cakram kan mirip banget ya. Cuma kalau yang kulit tabung, gimana suatu kurva itu kita mau hitung volumenya, kita harus tahu nih volumenya mau pakai yang metode luas tabung atau yang cakram atau si cincin. Sebenarnya yang paling gampang itu adalah metode cakram sama cincin, udah aja itu. Tapi seandainya case-nya sulit gitu ya, dia bisa pakai metode kulit tabung. Kalau saya mah selalu kan kayak ngerjain integral tuh kan saya gitu ya. Kalau cara integral gimana caranya? Jadi ada algoritmanya gitu. Maka pakai bentuk dasar. Kalau susah uraikan. Kalau udah uraikan diapain? Substitusi. Kalau substitusi baru apa? Parsial gitu kan? Jadi saya nggak langsung ke parsial, tapi saya mikir pakai dasar bisa nggak ya? Nggak bisa. Oh ya. Diuraikan bisa nggak ya? Dipikir dulu, oh nggak bisa, ya udah skip substitusi. Cuman mungkin kalau udah semakin biasa makin cepat untuk pemilihannya gitu sih. Nah sama kayak misal luas juga gitu, kalau volume juga gitu. Kalau luas kan biasanya cuman satu cara ya, kalau volume kan banyak caranya. Nah kalau saya urutannya gitu, jadi kalau volume saya nyebut cakram sama cincin ya mirip lah gitu ya, kan modelnya mirip ya. Nah saya pakai cakram sama cincin, tapi seandainya sulit maka saya pakai kulit tabung, udah we gitu. Saya juga baru tahu case yang tadi. Seingat saya gitu. Baru nanti kalau susah baru pakai apa tadi? Metode apa? Metodenya nggak ingat tadi saya juga. Penampang tegak gitu. Ada lagi nggak? Jangan-jangan suka ada lagi ya. Karena saya kan nggak bahas. Kadang suka nggak dibahas semua juga kan. Penampang tegak. Boleh bahas satu soal. Boleh. Dari tadi juga kita udah bahas banyak soal. Oke, apa? Ya, misalkan sumbu kita narik volume gitu, di antara Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Volume yang dibatasi. Lalu saya tulis dulu ya. Volume yang dibatasi Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Y sama dengan min X tambah 1. Y sama dengan min X tambah 1. Dan X sama dengan 1. Sama dengan 1. Diputar sumbu Y. Diputar 360 derajat terhadap sumbu Y gitu ya. Gitu. Ya. Oke. Nah, kalau kayak gini sekali lagi tadi pertanyaan Mas Ahmad. Apakah gambar itu penting? Penting banget sih menurut saya sih. Jadi saya selalu kalau misalnya ngerjain kayak gini itu harus digambar. Nah, sekarang teman-teman bisa langsung gambarin X kuadrat plus 1 nggak? Kalau bisa memudahkan kita. Jadi kalau menurut saya X kuadrat tambah 1 itu mudah. Kenapa? Karena saya punya bentuk dasar Y sama dengan X kuadrat. Gimana caranya gambarin Y sama dengan X kuadrat? Saya punya bentuk dasarnya yaitu, ntar saya sambil bayangin dulu. Oke. Jadi domainnya.
biar domainnya nggak kemana-mana. Jadi kalau saya punya Y sama dengan X kuadrat, gambarnya gini kurang lebih teman-teman. Gambarnya gini, seret gini. Nggak mau di ini dia. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Nah, gimana kalau X kuadrat plus 1? Dia digeser ke atas sejauh 1, teman-teman. Jadi gambarnya kayak gini berarti. Kurang lebih begitu gitu ya. Jadi saya udah kebayang sketsanya begitu. Ini mohon maaf sekali lagi kalau misalnya angkanya atau gambarnya tidak sesuai. Jadi bayangan saya begitu, cuman gambar yang tertulisnya begini ya. Tapi mirip-mirip gini lah. Nah, terus saya gambarin ini gimana? Jadi kalau saya punya ini, saya langsung bisa gambarin ini. Tapi kalau misalnya nggak bisa gimana? Ya udah pakai lagi ilmu kalkulus satunya, diplot satu-satu. Kalau X-nya -3 gitu. Itu tapi kan lama ya. Nah, kalau kayak gini kita butuh cepat, jadi kita gambar aja kayak gini. Nah, terus habis itu kita gambarin ini. Nah, kalau ini kan kita bisa pakai cara apa nih? Kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1. Kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya berapa? 1. Berarti 1,1. Wah, ini gambarnya gini ya. Oke, gitu. Nah, gitu ya. Dan satu lagi adalah X sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1, saya kasih warna hijau. Ini biar beda aja kelihatannya. Jadi ini saya punya X sama dengan 1. Ini saya punya Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Kalau yang apa nih, warna apa tadi? Merah ya. Ini belum. Hilang. Kalau yang merah, ini Y sama dengan gitu ya. Iya, Kak. Gitu ya. Nah, maka harus yang cari daerah yang harus dibatasi oleh ketiganya. Daerahnya yang mana menurut teman-teman? Yang di tengah itu. Yang di tengah. Nah, daerahnya itu saya kasih warna apa ya? Hijau udah, kuning, orange deh. Nah, maka daerahnya, apakah daerahnya yang ini? Bukan. Apakah daerahnya yang ini? Bukan. Apakah daerahnya ini? Bukan. Apakah ini? Bukan. Ini bukan. Dan itu yang ini yang ada 3 warna ini. Nah, ranah 3 warna. Mantap nih. Set. Nah, ini daerahnya. Nah, daerah ini diputar terhadap sumbu X. Kira-kira pakai metode apa ini? Sumbu Y. Sumbu Y. Kita kira pakai metode apa nih kalau ada soal kayak gini? Pakai cincin, pakai cakram bisa nggak? Bisa ya. Pakai cakram aja udah gitu. Caranya gimana? Kita bagi jadi 2. Ya nggak? Gitu. Ya. Nah, terus kita cari koordinatnya. Jadi kalau di sini 1, di sini 1. Kalau di sini 1, di sini berapa? 2 gitu. Oke. Nah, karena pakai terhadap sumbu Y, maka saya perlu juga ngubah menjadi bentuk persamaannya menjadi X. Jadi ntar jadinya X-nya sama dengan apa nih? X kuadrat sama dengan Y-1, berarti X-nya sama dengan atau? Maaf, itu emang jaraknya itu pasti sama. Yang mana? Yang hijau 2 itu emang sama. Ini dimasukin sama, dimasukin. Kalau X-nya 1, dimasukin ke sini. Kan yang ungu kan? Jadi Y-nya sama dengan 1 kuadrat tambah 1, jadinya 2. Cuman sekali lagi gambar saya kan agak kurang bagus, Bu. Jaraknya nggak sama gitu ya. Oh iya. Sekali lagi kalau secara hitungan dia harusnya 2. Cuman sekali lagi gambar saya kurang representatif, mohon maaf. Ya gambarnya. Tapi nah itu dia maksud saya tuh. Jadi kalau dalam ngerjain kayak gini nggak boleh dikira-kira ya. Nggak boleh dikira-kira kayak ini 1, ini 1,8 atau nggak boleh gitu. Jadi harus analitik, harus kayak saya gini. Kenapa saya bisa memastikan ini 2? Iya, karena ini kalau dimasukin harus sama dengan itu. Kayak siapa yang dulu yang suka kayak gitu? Itu Mas Denny Kartika. Dulu suka saya ini suka kita diskusi tuh kalau ini dia suka memperkira-kirakan. Itu nggak boleh ngira-ngirain.
Jadi kalau matematik ini harus dia pasti 2 tuh. Saya bisa mastiin bahwa dia 2. Cuman masalah gambar saya salah atau tidak representatif, ya itu beda cerita gitu. Oke ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, berarti kita punya volumenya volume 1, katakanlah ini adalah volume 1. Ini kita katakan volume 2. Jadi yang namanya volume sama dengan volume 1 tambah volume 2. Nah, jadi volume 1 itu apa? Volume 1 itu adalah dianya X sama dengan 1 dan X sama dengan ini kan. Berarti nanti volumenya adalah Pi integral dari berapa sampai berapa? 1 sampai? 1 sampai 1. Sampai 2 ya. Ya enggak? 1 sampai 2 ini kan. Volume 1. Volume 1-nya yang atas. Ya terserah sih mau yang atas yang bawah. Jadi yang atas 1 sampai 2 dari fungsinya adalah 1 kuadrat dikurangi. Nah, ini kebetulan udah kuadrat nih. Jadi ya min 1. Nanti ditambah. Oh, dilihat Y-nya ya? Karena dia kan dilihat yang ke Y-nya. Karena dia terhadap Y kan? Iya. Lihatnya Y harus X kuadrat sama dengan. Ya. Karena X kuadratnya sama dengan. Bukan tetap dikuadratin ya, Kak? Gimana? Apa X-nya Y-1-nya nggak dikuadratin lagi? Enggak. Karena dia udah dalam bentuk X kuadrat. Oh. Jadi enggak dijadiin X. Iya, makanya saya nggak perlu jadiin X gitu. Jadi kalau dijadiin X, nanti kan ujung-ujungnya dikuadratin. Oh iya. Benar. Jadi iya. Jadi ini itu sebenarnya adalah akar Y-1 dikuadratin. Ya Y-1, makanya saya pengen langsung aja. Saya pengen langsung pakai X kuadrat gitu. Kebayang ya? Oh iya. Oke. Kebayang. Maaf ya teman-teman. Iya. Kalau saya ngajarnya agak-agak barbar gini. Saya nggak nyatet ya, ntar di-share kan catatannya. Iya. Boleh. Nah, ini integral apa yang keduanya? Dari 0 sampai 1. Nah, yang ini berarti 1 kuadrat gitu kan. Dikurang apa nih yang ini? Yang merah. Nah, yang merah itu. Nah, baru kalau min X plus 1 baru ini X sama dengan 1 min Y. Nah, baru ini X kuadratnya sama dengan 1 min Y kuadrat. Baru ininya dikuadratin. Ya. Oh iya. Gitu. Ya dibuat X sama dengan ya. Iya, betul. Nah, gitu tuh. Ini kadang-kadang kalau kurang-kurung tuh suka bermasalah dulu. Nah, jadi kalau saya hitung jadi apa Pi atau saya rapihin dulu ya. Ini 1 dikurang Y ditambah 1 jadinya adalah 2 min Y. Kalau ini ditambah Pi 01 ini berapa nih kalau diuraikan ya? 1 kurang 1 habis, min 2Y jadi plus 2Y. Nggak usah ditulis plusnya dong. Nah, 2Y 2Y min 4 kuadrat. Y. Nah, gitu. Nanti urain sendiri ya teman-teman ya. Mudah-mudahan hitungan saya nggak meleset sih. Nanti jadinya kayak gini kurang lebih. Nanti diuraikan, nanti jadinya kurang lebih kayak gitu. Terus dicari deh integralnya. Ini jadinya adalah 2Y min setengah Y kuadrat 21 ditambah Pi. Kalau yang ini berapa tuh? Y kuadrat dikurang sepertiga Y pangkat 3. 1, 0. Jadinya berapa nih Pi? 4 dikurang 2 ya? Dikurang 2 dikurang setengah. Oh iya. Nanti sekali lagi kalau ada salah keliru silahkan dikoreksi aja ya. 1 min sepertiga kurang 0 aja. Nanti jadinya adalah 2 dikurang 2 habis, nanti jadi setengah Pi ini tuh. Ditambah, kalau ini jadi berapa? 1 kurang sepertiga itu 2/3 Pi ya. Jadi kalau dijumlah ini dibikin per 6 itu 3/6 Pi ditambah 4/6 Pi. Jadinya 7/6. 7/6 Pi. Gitu kurang lebih. Oh, hasilnya sama ya meski pakai metode lain ya? Iya, mau pakai metode kan terserah ya. Kalau metode itu kan sebuah cara. Jadi mau pakai metode soalnya apapun harusnya sama. Soal ini kan sempat lihat di YouTube kan, tapi dia pakai metodenya kan metode kulit tabung.
Terus dia sempat jelasin kenapa kita jangan pakai metode yang lain gitu, karena kita harus ngebagi dua. Bagus ada kalau kita pakai metode lain, kita harus bagi jadi dua integral ya. Tapi kalau pakai kulit tabung bisa langsung gitu. Langsung. Iya, hasilnya sama. Oh iya. Hasilnya sama. Oh. Kalau kulit tabung integralnya kayak gimana? Oke. Gitu. Oke, sebanyak Kak. Saya mau tanya Kak, boleh? Boleh gimana Mas? Tapi kembali ke tentang luas nih, boleh nggak? Boleh. Terakhir ya teman-teman, sudah jam 10 soalnya saya harus jemput anak saya. Oke, gimana? Mungkin bisa dibahas dulu soal latihan nomor 10 yang RBV. Iya. Halaman berapa? Modul berapa Mas? Modul 6 juga. Modul 6. Halaman? Kalau di buku halaman 12. 612. Iya, 612. 612 atau 629? Iya, gimana? Yang ada gambar grafik nomor berapa? Yang soal nomor 10. Iya, kenapa? Di situ hasilnya segitu ya. Saya dapatnya beda sih. Kalau saya dapatnya 64. Nggak tahu kalau di buku dapatnya segitu. Oh, intinya di buku yang jawabannya 22.000 gitu. Ya. Aduh, ini cukup panjang nih kayaknya. Tapi saya coba jelaskan dengan cara sesingkat-singkatnya ya teman-teman. Jadi ini saya gambarin. Oke. Y sama dengan X kuadrat. Ini bentuk, pokoknya kalau teman-teman familiar dengan satu bentuk ya, misal kayak Y sama dengan X kuadrat, ini kan harusnya familiar. Jadi harus langsung udah tahu gambarnya kayak gini gitu ya. Kurang lebih sketsanya gitu. Kalau 8 min X kuadrat, pasti dianya, kalau X-nya 0, dia motongnya berapa nih? 2 akar 2 ya, akar 8 ya. Jadi gambarnya gini nih kurang lebih teman-teman. Kalau dianya 2, 4 ya. Kalau 3, 9 ya. Kira-kira di sini ya. Jadi saya ini sekali lagi ya, angkanya belum tentu pas. Tapi ini saya berusaha, ini 8, ini 0. Ini 2 akar 2 ya, atau akar 8 ya. Di sini adalah min akar 8. Mudah-mudahan teman-teman paham ya kenapa ini akar 8, ini 8. Jadi ini dibikin, ini kan melalui 0,0. Kalau ini kalau X-nya 0, Y-nya 8. Kalau Y-nya yang 0, X-nya plus minus akar 8. Nah, ini di sini. Sekarang yang ini. Kalau ini kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 12. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? X-nya min 3. Berarti min 3 itu berarti di sini ya. Sampai 9. Wih. Gambarnya kayak gitu ya. Tipis ya. Bisa gini nih, Mas. Hati-hati gambarnya nih. Kalau gambarnya kayak gini tuh gambarnya harus beneran bagus. Feeling saya ini harus akurat, ya? Hati-hati. Kalau feeling saya tuh kayak gini. Cuman kita harus cari tipotnya gitu loh. Jadi gini. Kayak misal gini. Ini tuh berapa sih kalau disamain? Kalau Y sama dengan X kuadrat disamain sama Y sama dengan 8 min X kuadrat. Jadi kalau saya samain jadinya 2x kuadrat sama dengan 8 gitu ya. X kuadrat sama dengan 4. Berarti X-nya adalah plus minus 2. Artinya di sininya adalah 2. Min 2 sama 2. Nah, terus karena dia fokusnya ada di sebelah kiri, jadi saya masukin min 2 ke sini. Ini kan fungsinya Y-nya sama dengan apa? 4x ditambah 12 ya. Jadi kalau X-nya sama dengan min 2, berarti Y-nya sama dengan berapa? 4 ya. Ya, nah sedangkan di sini berapa? Kalau min 2 dia 4 juga ya. Berarti wah, mantap nih. Gambarnya berarti si garis ini harus tepat dianya ada di sini, Mas. Oke. Harus tepat dianya motong gitu. Wah, keren nih soalnya Jadi gitu, Mas. Aduh, gambarnya asal saya sama diri saya nggak bisa gambar. Nah, gambarnya gitu, Mas. Jadi dianya tepat banget gitu. Jadi karena kalau saya masukin min 2 ke garis, ke kurva ini dan ke kurva ini, hasilnya sama-sama 4. Artinya ketiga kurva ini tuh berpotongan di titik ini. Kebayang kan ya? Berarti
volume yang ingin diputar yang mana? Yang dibatasi oleh ketiganya. Yang ini yang kecil. Menurut kalian, menurut teman-teman yang mana? Menurut teman-teman, nah ini tuh yang ini nih. Masa yang kecil? Yang kecil kan tidak melalui ketiganya. Yang gede Yang ya? gede. Yang gede. Berarti yang ini. Oh. Aduh, ini sulit lagi. Ada nggak ada sumbunya ya? Berarti yang mana ya? Yang di bawah. Yang bulat gedenya ya? Karena Iya. daerahnya itu. Karena daerahnya itu. Wah, ini ada irisannya nih. Kayaknya ada sumbu X-nya, sumbu Y-nya nggak ya itu ya? Mana tuh? Itu memotong di angka Y8 nggak yang biru? Yang mana? Yang birunya memotong angka 8 nggak? Kalau X-nya 0, Y-nya 12, enggak. Kalau X-nya 0, Oh, Y-nya enggak. 12, jadi ke atas gitu. Jadi si yang biru itu dia ke atas. Tapi dia harus motong di situ. Nah, terus kalau Y-nya 0 kan X-nya min 3. Min 3 itu kan min akar 9 ada di sini. Nah, dia gitu dia gambarnya. Nah, gitu. Oh, oke. Wah, keren nih. Tapi dia harus kena ya ini ya. Nah, kalau daerahnya yang dibatasi oleh ketiganya, berarti daerahnya yang besar. Kalau daerahnya diputarnya terhadap apa? Ini luas ya? Oh, sorry. Bukan. Luas ya? Iya, luas. Saya ini mikirnya luas, tadi bukan volume. volume. Makanya kalau luas kan berarti daerahnya ini. Daerahnya ini, Mas. Kalau luas. Jadi luasnya itu adalah luas total ini dikurangi yang kecil ini nih, Mas. Nah, ini nih kecil banget gitu loh. Kebayang nggak itu? Jadi kita bisa ngitung luas yang gede dikurangi luas yang orange gitu. Kebayang gitu? Nah, luas yang gede itu bisa saya hitung pakai teknik yang setengahnya. Jadi boleh saya tulis gini lah. Saya tulis gini ya. Jadi, kita coba kerjakan sampai akhirnya. Jadi luas sama dengan 2 kali integral dari 0 sampai 2. Gitu ya. Kurvanya atas, atau sebenarnya ini bisa kita pakai cara sepertiga bisa nih. Mau pakai cara sepertiga aja. Mau pakai cara sepertiga, mau pakai integral. Kayaknya kan ini pengen validasi jawabannya berapa ya. Saya pakai cara sepertiga 2/3 aja ya. Karena ini kan parabolik. Saya bagi aja gitu kan. Ini titiknya berapa di sini? 4. Iya nggak? Titiknya 4, titiknya 8. Oke. Nah, terus saya bagi ke sini. Saya bagi gini. Nah, gitu. Jadi ini adalah luas 1. Ini adalah luas 2. Ini adalah luas 3. Ini adalah luas 4. Luas 4 yang mana ya? Warnanya habis. Oh, ini. Nah, gitu kan? Jadi luas ini cuman validasi aja. Jadi kalau luas itu berarti sama dengan, nah ini berapa kali berapa nih? Yang biru 2/3 dikali 4 dikali tingginya berapa? 4. Ditambah yang hijau tuh 2/3 dikali tingginya 4, alasnya berapa? 2. Terus yang ungu itu trapesium kan? Karena ini kan garis kan? Jadi yang ungu ini trapesium. Alasnya 2 setengah, alasnya berapa? 2 kali tinggi. Alasnya 2 ditambah yang ini ya. Yang ininya kita belum tahu ya. Nah, ini tuh titik potong antara apa? Antara yang hijau sama yang 8x². Jadi kita harus nyari tipot.
antara Y sama dengan 4X ditambah 12 dan Y sama dengan 8 min X kuadrat. Jadi ntar jadi apa? 8 min X kuadrat sama dengan 4X ditambah 12. Jadi 0 sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurang berapa? Ditambah 4. Berarti tambah 4. Kok aneh? Kok aneh ya? 4X tambah 12. Oh, dia menyinggung. Wah, gambarnya salah juga nih. Oh, gambarnya menyinggung. Saya kira nggak menyinggung. Ternyata di sini menyinggung nih. Salah deh. Jadi garisnya menyinggung. Kalau kayak gini, mana yang dicari ya? Itu garisnya menyinggung, pintaran Oh iya, menyinggung. Di atas Kak, ada itu yang kalau ini intinya di atas yang parabola itu yang 8 min X pangkat 2, kemudian dibatas sama yang ini, yang X pangkat 2 tadi. Iya bener Tapi kalau yang di atas kayak Iya. apa Iya. bisa? Iya, betul. Wah, ini harus ngulang lagi nih. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Kebayang itu. Berarti daerahnya yang mana ini ya? nih. Jadi dia menyinggung. Tadi kan gambar, makanya itu gambarnya penting nih. Jadi nanti gambarnya gini. Yang ini nih. Oh. Gitu. Oke. Jadi gambarnya tuh yang itu nanti. Wah, kebayang nggak gitu? Ya udah pakai ini aja, integral aja, tapi nggak usah dihitung. Coba ya. Nggak usah dihitung, tapi integralnya doang. Coba ya. Tapi saya penasaran sih. Jadi ini luas. Wah, ini ntar dulu saya WA dulu ya, Mbak. WA guru. Oke. Bentar. Mudah-mudahan bisa 5-10 menitan ya. Jadi ini luas, jadi daerahnya tuh ke atas. Jadi kebayang ya, ini garisnya itu ternyata setelah saya tadi nyari titik potongnya, dia hanya memotong di satu titik. Oh, berarti kalau memotong di di titik ini dia min 2. Berarti si ininya memang dianya menyinggung. Maka daerahnya itu yang ini nih. Yang saya hitemin nih, daerahnya tuh gitu. Jadi ini tuh dibagi menjadi 2. Ya. Berarti yang pertama adalah integral. Jadi luasnya sama dengan integral min 2 sampai 2 dari fungsinya yang hijau. Yang hijau itu apa? 4x tambah 12 ya. 4x tambah 12 dikurangi yang merah. Yang merah itu adalah dua-duanya merah juga ya. Nah, itu. Ditambah integral 2 sampai, nah nanti tipot antara yang Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 4X ditambah 12. Maka nanti kalau saya samain X kuadrat tambah 4X tambah 2, X kuadrat sama dengan 4X tambah 12. Nanti dicarinya dari sini. Jadinya X min berapa nih? X min 6 sama X plus 2. Nah, berarti X sama dengan 6, X sama dengan min 2. Berarti dia motongnya itu di sini di 6 dianya. Ya, di gambar sana tuh di 6 gitu ya. Nah, fungsinya apa? Yang hijau dikurangi yang X kuadrat. Yang hijau itu apa? Yang hijau itu adalah 4X ditambah 12 dikurangi X kuadrat. Berarti nanti berarti jadinya adalah integral min 22 dari 4X, atau kalau saya tulis berarti dia tuh X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Nah, ini T dx ditambah integral 26. Ini jadinya apa nih? Min X kuadrat 4X ditambah 4X ditambah 12 gitu ya. 12. Nah, kalau ini kan jadi X plus 2 kuadrat ya.
Ya ini kan X plus 2 kuadrat ya. Jadi kalau X plus 2 kuadrat itu bisa pakai 1/3 X plus 2 pangkat 3. Dibatasi 2 min 2 ditambah, kalau ini min 1/3 X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 12X 62. Coba. 0 dong yang di depan ya. Nah ini kalau dimasukin 2 pangkat, enggak ya, ini kan 2 plus 2 nya 4. 4 pangkat 3 jadi berapa? 64/3 dikurang 0 ya. Ditambah ini kalau ini min 1/3 dikali 216 ditambah 2 dikali 3 6 ditambah 12 dikali 6 dikurangi minus 8/3 tambah 8 ya, tambah 24. Jadinya berapa nih? 64/3 dikurang 216/3 ditambah 72 ya. 72 tuh kalau dikali 3 tuh berapa? 72 tuh. Ini 72 ditambah 72. 216. Berarti ini bisa coret ya. Tambah 8/3 dikurang 32. 216/3 itu kan sama dengan 72 ya. Oke, terus ini 64 tambah 8 jadinya berapa? 64 tambah 8 72. 64 tambah 8. 72 ya? Ya. 72/3 itu kan 24 ditambah 72 dikurang 32. 96 ditambah 32 ya. 64 ya? Ya. Oh. Sama kan 64 juga. Oh di bukunya ya, itu kenapa bisa 2000-an ya? Malam-malam kemana sih Bang? Malam. Penasaran kalau di kalkulator berapa deh? Jangan-jangan 22304 dibagi oh iya sekitar 64 lah itu. Bukan sekitar, memang pas dia, angkanya bagus soalnya bagus, dia bisa pas ya. Tapi ngecoh banget ya soalnya ya. Makanya gambar itu penting tuh gitu, karena kita nggak tahu dia gambarnya nyinggung atau enggak. Ternyata tadi setelah digambar gambarnya dia nyinggung. Tadi saya mikir kan, nama juga saya ngira-ngira kan. Kalau ngira-ngira tuh gitu pasti ada errornya. Ngira-ngira tuh kan gini, dia motong di 2 titik gitu kan, bisa aja kan. Ternyata dia menyinggung pas gitu ya. Jadi kalau menyinggung dia daerahnya gini. Kenapa bisa tahu menyinggung? Jadi tadi saya nyari tipotnya itu ternyata dia di 1 titik, di sini sama, di kurva juga sama. Oke. Di sini nih X sama dengan min 2 kan titik potongnya. Berarti dia berpotongan di sini. Jadi dia grafiknya lebih menyinggung deh. Begitu. Oh 2 kali potongannya. Ya ini tuh kan titik potong tadi udah dihapus ya. Ini kan titiknya kan X plus minus 2. Berarti kan di sini min 2 kan? Ya. Nah, jadi semua titiknya numpuk di sini kan. Nah, tapi si garis yang hitam itu sama si X kuadrat tadi sama yang atas, dia selain di min 2 di 6 juga. Jadi selain di sini di 6. Ya. Oh, berarti garisnya lempeng lurus. Dia nggak akan mungkin lebih dari 3 titik kan motongnya. Jadi lempeng ke atas. Jadi 6 juga ketemu sama yang X kuadrat ya? Kurang lebih teh gini nih. Jadi ini gini, ini gini, ini curve-nya kayak gini, ini gini, ini gini, tadi tuh kira-kira begitu ya. Aduh gambarnya
terlalu ini lagi. Nah, nanti ini tuh terlalu gede. Gini. Nah, gitu. Biar kita ada gambaran lebih. Begini. Tetap gak bisa. Gambarnya gitu, dia menyinggung bagus banget. Di sini sama di kuadrat gitu dia. Aduh, nggak bisa ya. Tapi kebayangkan dia ke atas, itu gini gambarnya tuh. Nah, itu gini. Cuman dianya di sini harusnya berpotongan di tepat di sini gitu. Nanti daerahnya yang atas gitu aja gitu ya. Jadi ini nggak ada ya. Jadi yang ini nggak ada nih. Salah yang ini. Yang ini salah. Pokoknya kayak gini. Yang hijaunya ke atas, gambarnya. Si yang merah si kuadratnya itu ke atas. Nanti ketemuan gitu. Nah, ini bisa gini aja ya. Nah, gitu. Nah, ketemuan. Nah, ini teh kalau ditarik teh ketemuan di 6 ya. Cuman kan jatuhnya tidak pas ya. Gitu kalau gambarnya bagus. Coba nanti pakai ini deh, pakai GeoGebra ya. Keren nih gambarnya. Kalau dalam bayangan saya, oh iya gambarnya gitu, kebayang dah. Nanti lihat gambarnya. Kenapa? Udah ketahuan 6. Gitu ya. Nanti dicoba lagi aja. Oke, gitu ya teman-teman. Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Saya mau menjemput sudah 10.15 ternyata. Oke, lancar-lancar belajarnya. Tugas 1 aman lah ya. Tugas 1 aman. Sekarang udah diskusi 4, udah tinggal setengah perjalanan lagi. Jadi mudah-mudahan dilancarkan semuanya sampai UAS bisa paham dan bisa mengerjakan dengan baik ya. Tetap semangat teman-teman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya close ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dikirim di grup itunya ya.